Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita semua tahu, dalam sebuah perusahaan, karyawan bukan hanya sekedar pekerja, tapi juga aset utama yang jadi penggerak inovasi dan penentu keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, supaya karyawan tetap semangat dan loyal, perusahaan perlu memberikan kompensasi. Kompensasi ini bukan hanya soal gaji, tapi juga insentif, tunjangan kesehatan, reward, punishment, hingga pensiun. Pada video kali ini, kami akan membahas pengertian kompensasi, bentuk-bentuknya, serta jenis dan dasar pemberian insentif dengan contoh nyata dari perusahaan besar di Indonesia. Pertama, mari kita bahas pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas. Bentuk kompensasi ada beberapa. Yang pertama, gaji, yaitu pendapatan pokok yang diterima karyawan. Contohnya, Gojek memberikan gaji tinggi kepada talenta digital seperti software engineer agar tetap bertahan di perusahaan. Insentif, yaitu tambahan di luar gaji untuk mendorong kinerja. Misalnya, Toyota Astra Motor memberi bonus kepada tim produksi jika target harian tercapai tanpa cacat. Sedangkan Shopee memberi insentif tambahan bagi tim marketing ketika target bulanan berhasil dicapai. Tunjangan kesehatan, yaitu yang menjamin kesejahteraan karyawan. Contohnya, Grab Indonesia menyediakan asuransi premium, akses gym, sampai konseling psikologis. Jadi, kompensasi bukan hanya soal uang, tapi juga kesejahteraan jangka panjang. Itu ada juga reward dan punishment. Reward diberikan untuk menghargai prestasi. Misalnya, Bank BCA setiap tahun memberikan FPA Award berupa uang tunai dan kesempatan pelatihan internasional. Sedangkan punishment digunakan untuk menjaga disiplin, seperti di Pertamina yang memberikan sanksi tegas jika ada pelanggaran kode etik. Kemudian ada tunjangan pensiun sebagai jaminan hari tua. Contohnya, Astra International punya program dana pensiun di mana perusahaan dan karyawan sama-sama menyetor dana untuk masa depan. Nah, khusus insentif ada beberapa jenisnya. Individu, seperti di BRI memberi bonus kepada account advisor yang berhasil mencapai target kredit UMKM. Dan kelompok yang kedua, contohnya di Toyota Astra Motor, tim produksi mendapat bonus jika mencapai target bersama. Jangka pendek, seperti bonus tahunan di BCA. Jangka panjang, misalnya program saham karyawan di Gojek atau GoTo Group. Dan non-finansial, seperti penghargaan Unilever Hero Award bagi karyawan inovatif di Unilever Indonesia. Dasar pemberiannya jelas, bisa karena kinerja, produktivitas, loyalitas, atau inovasi yang khusus yang berdampak besar. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kompensasi adalah strategi penting dalam mengelola sumber daya insani. Bisa berupa gaji, insentif, tunjangan kesehatan, reward, dan punishment, serta tunjangan pensiun. Semua itu bertujuan menjaga motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Studi kasus nyata dari berbagai perusahaan besar di Indonesia tadi membuktikan bahwa kompensasi yang tepat bermanfaat bagi karyawan dan juga perusahaan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.